Dan begitu sampai di puncak, capeknya hilang semua. Capeknya hilang. Dan apalagi kalau misalnya puncak itu kan kita pasti malam ya. Iya. Semuanya gelap. Jadi kita cuma lihat kaki kita sama batu-batu sekitar. Tapi ketika matahari muncul, itu turunnya tuh nggak berasa karena kita turun sambil lihat view. Gila, tadi kita lewatin semua ini gitu. Ternyata jurang-jurang gitu dan wah bagus banget ya, aku nggak bisa deskripsikan. Sejak kapan Angel tertarik dengan alam seperti itu? Sebenarnya baru-baru ini ya? Enggak, dari kecil. Tapi karena aku lahir besar di Bali, dulu kan aku seringnya ke pantai kan, selalu mainnya di pantai-pantai. Tapi kalau gunung aku baru mulai tahun lalu. Dan akhirnya ketagihan sampai sekarang. Apa yang bikin ketagihan? Kalau gunung tuh apa ya, rasa Padahal kan capek. Iya, capek banget. Daki itu kan nggak gampang gitu kan? Enggak. Ketika kita lihat ke atas puncak gunung itu, aku nggak tahu kenapa ada rasa penasaran, wah ada apa sih di atas sana? Gimana sih kita ngelihat ke bawah dari atas sana? Perasaan itu yang muncul kayak aku harus sampai puncak nih pokoknya. Ya capek sih, cuman pas kita udah sampai puncak ternyata semua capek itu hilang karena terbayar. Kita lihat semua view dari atas itu amazing. Dari sekian banyak gunung yang sudah didaki, puncak mana yang paling berkesan, paling apa ya? Wah ternyata begini gitu loh. Rinjani sih. Rinjani, Merbabu, Arjuno itu best. Kenapa? Melihat dari ketinggian itu. Kalau Rinjani ada danaunya, kita lihat dari atas itu danau, terus bahkan kelihatan sampai Gunung Agung, Gunung Batur itu kelihatan. Itu orang bilang mungkin negeri di balik awan ada ya situ ya? Ada, jadi awan, terus di atasnya tuh ada tempat lagi, terus kita kayak rasanya tuh ada di atas awan. Mendaki Rinjani berapa lama kamu? Dari bawah banget. Kalau dari bawah banget ke campsite-nya itu sekitar 4 jam. 5 jam lah. Terus dari campsite-nya itu jam 12 malam kita bangun buat naik ke puncaknya itu 6 jam. Total 10 jam. 10 jam untuk nyampe puncak. Dan begitu sampai di puncak, capeknya hilang semua. Capeknya hilang. Dan apalagi kalau misalnya puncak itu kan kita pasti malam ya. Yeah. Semuanya gelap. Jadi kita cuma lihat kaki kita sama batu-batu sekitar. Tapi ketika matahari muncul, itu turunnya tuh nggak berasa karena kita turun sambil lihat view. Gila, tadi kita lewatin semua ini gitu. Ternyata jurang-jurang gitu dan wah bagus banget ya, aku nggak bisa deskripsikan. Dan sebenarnya kan ya, Angel ini kan boleh dibilang anak kota, tiba-tiba bukan anak kota juga ya, terbiasa hidup di kota dengan terus hal-hal yang kayak gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang anak kota itu semenjak aku tinggal di Jakarta, karena di Bali itu kan nggak kota banget kan. Kita masih banyak alamnya. Terus aku tinggal di daerah selatan juga yang dekat sama pantai, jadi nggak ada gedung-gedung tinggi. Nah kalau di Jakarta itu kan kota banget. Nah, aku baru bisa bilang diriku anak kota itu semenjak tinggal di sini. Ada target mau kemana lagi? Banyak banget. Banyak banget. Di antaranya? Target sih kalau bisa ya pengen banget ke Himalaya sih. Wow. Pengen at least ke base campnya Everest aja, nggak usah sampai puncak, nggak apa-apa deh gitu. Ya itu pun nggak tahu ya aku bakal ke Everest puncak atau enggak, cuman aku pengen di Himalayanya aja dulu, pengen ngerasain base campnya seperti apa. Puncak Soeharto juga di Papua, di Irian itu keren oh katanya. Iya, di ini ya Jayawijaya. Iya, Jayawijaya. Iya. Kayak itu nanti dulu deh, yang ekstrim itu nanti dulu. Ada target cuman nanti aja. Sekarang aku pengen ke paling pengen selesaiin daerah Jawa aja dulu. Semua gunung di Jawa selesaiin, terus nanti
ke Kerinci lah atau ke luar Jawa. Ketika naik begitu ada perasaan takut, was-was nggak ya binatang-binatang liar? Kalau binatang sih enggak, karena aku tahu kalau hewan liar itu nggak bakal nyerang kita kalau kita nggak ganggu mereka. Jadi kalau hewan aku nggak takut sama sekali. Selama ini nanjak tuh selalu ada guide. Jadi buat keamanan, buat stay on track terus, yang ngerti jalur tuh kan guide. Jadi selama ada guide nggak ada lah rasa takut sama sekali. Tapi percaya nggak sih ada hal-hal mistis di gunung itu? Nggak buat larangan-larangan? Aku percaya, maksudnya aku percaya setiap tempat itu ada penunggunya. Ada yang udah ada di situ dari awal. Entah dia terlihat atau enggak, udah ada yang punya areanya lah di situ. Kalau di mindset aku, selama kita ada di alam, kita harus respect sama alam. Entah siapalah yang jaga di alam itu, mau dewa apa atau genduru apa segala macam, aku gak peduli. Aku cuma respect sama alam, aku respect sama pohon. Bahkan pohon pun di hutan aku ajak ngobrol kayak, hai kamu gede banget, ih bagus banget kamu gitu. Jadi selama kita respect sama alam, kita nggak akan takut, kita nggak akan diapa-apain sama mereka. Itu aja sih. Bahkan di Merbabu ada satu batu gede banget, namanya Watu Gubuk waktu itu. Jadi aku nggak tahu kalau itu adalah batu mistis. Aku nggak tahu itu batu mistis. Nyampe Watu Gubuk itu maghrib, aku nyamperin batunya, aku pegang kayak, bilang kamu datang dari mana, bagus banget, kamu dari perut gunung, kamu dari perut gunung berapi ya gitu, gede banget, bagus gitu. Terus pas nyampe camp kayak itu Watu Gubuk mistis banget dan sering banget ada yang jatuh dari situ. Karena waktu itu mindset mistisnya aku, kenapa? Kata orang-orang itu situ. tempat orang bertapa. Jadi ada batu, terus dalamnya ada space kecil buat orang bertapa di situ. Di dalam batu itu? Di dalam batu itu, emang aku lihat ada space kecil, katanya di dalam situ tuh bisa muat banyak orang. Ya aku pegang-pegang batunya, ih bagus banget gitu. Aku nggak ada intention ke sana, ini mistis atau ini ada yang jaga gitu, kayak cuman seneng lihat batunya, aku pegang-pegang, kayak nggak terjadi apa-apa karena emang intention aku nggak ke situ. Aku takjub lihat batu ini asalnya dari mana gitu. Sama yang penting jaga pikiran kali ya. Jaga pikiran, ya. Iya, nggak tahu ya, kalau aku personally, aku selama nanjak tuh fokusnya sama sekitar aja, kayak daunnya bagus, ih ada buah ini, ih burungnya gitu. Aku nggak pernah mikir yang kayak, aduh nih nanti ada yang ngikutin, ada yang nempel apa segala, karena aku nggak pernah mikir ke sana. Aku fokus ke alam aja yang aku mau lihat di sini. Tapi di antara gunung-gunung yang udah pernah didaki, hal-hal yang jadi pantangan yang udah diingatkan di bawah apa? Di warning lah. Kalau buat pendaki. Gunung Arjuno waktu itu harus ganjil. Oh, yang naiknya. Orangnya ganjil. Terus kalau Merbabu nggak boleh pakai merah. Nggak boleh pakai hijau kalau Merbabu. Jadi ya, percaya nggak percaya ya, aku karena aku respect ya aku tetap ikutin. Terus sampah itu harus dibawa turun lagi. Sebanyak apapun kita bawa, plastik lah nih segala macam, itu kita harus bawa ke bawah lagi. Itu aja sih paling. Terus kalau BAB ya harus gali sendiri, terus dikubur lagi, jangan berceceran di mana-mana. Itu bagian dari healing kamu nggak sih? Banget. Makanya kemarin aku sempat dapat libur 2 hari nih, web series libur. Nggak mau tahu, pokoknya aku mau naik gunung gede, tektok aja, naik pagi, turun sore. Bodo amat mau besok niat banget ya. kaki sakit tuh besokannya, cuman aku langsung pijit kan, jadi nggak apa-apa lah, aman, masih bisa. Benar-benar seniat itu ya kamu? Seniat ya? itu. Walaupun waktu mepet gitu ya. Walaupun mepet. Tapi sering apa ya, lihat tanaman bagus yang mungkin nggak ada di sekitar, kayak bunga-bunga, iseng-iseng metik gitu nggak? Enggak sih, enggak. Soalnya kalau metik kan aku tahu konsekuensinya, kayak aku metik terus nanti di pertengahan dia layu, kayak nggak bisa masuk ke tas. Apalagi kalau nanjak kan bawa barang tuh banyak banget, belum lagi berat, udah ribet. Kayak mending aku nikmati aja, aku lihat aku foto. Dan kalau ke bawah turun belum tentu mereka bisa hidup kan, udaranya dingin. Jadi aku nikmati mereka di situ aja. Mereka happy di situ, mereka kena hujan, terus kena udara yang segar, mereka lebih happy di situ daripada aku bawa pulang. Oke.
waktu sampai di puncak teriak nggak sih? Enggak sih. Itu kan bagian dari healing juga kan. Paling nangis Oh, lihat nangis. sunrise-nya bagus terus sampai kayak bagus banget sunrise-nya gitu. Gila Tuhan keren banget bisa nyiptain semua ini gitu. Itu doang sih paling. Nggak ada apa ya, biasanya kan untuk menghilangin apa yang segala hidup tutup di kota. Enggak lah, aku bukan tipe yang harus teriak ya buat ngilangin stres. Aku nangis aja udah cukup. Bagian dari alam lagi kan apa ya, gunung terus laut. Kenapa kamu nggak menyusuri banyak wilayah laut gitu? Sempet ngebahas ini soal berlayar. Atau diving. Cek, Atau diving? Diving Nggak terlalu ya? Diving aku suka, cuman aku kalau lagi satu hal itu terus yang aku lakuin. Terus nanti kalau udah bosan baru aku cobain yang lain. Kalau dulu aku seneng pantai, seneng diving terus. Sekarang lagi gunung terus sampai bosan baru ntar coba yang lain. Berarti belum menemu titik bosan ya gunung? Kalau gunung belum, karena masih banyak banget yang harus dieksplor. Soalnya kalau diving kan menurut aku lebih ribet dari gunung ya. Kita harus pakai alat, terus kita cuma bisa di bawah air tuh 30 menit sampai 40 menit, nggak bisa lebih. Kalau kita di daratan kan kita bisa explore lebih banyak lagi. Walaupun laut udah kayak dunia lain, cuman untuk sekarang aku lebih pengen gunung dulu gitu. Daki gunung kan peralatan bawa mesti banyak ya? Iya. Apa aja yang wajib kamu bawa? Kalau aku wajib baju ganti udah pasti. Jadi pakai sport bra, pakai legging, terus pakai lagi luaran kayak sweater gitu, terus pakai celana gunung, celana panjang, terus pakai lagi luaran lagi yang buat anti hujan, anti angin, terus pakai sepatu gunung. Sepatu gunung itu harus banget karena didesain emang biar kita nggak licin. Kita batu, pasir itu kita bisa nggak kepleset gitu. Terus berarti punya tas gunung banyak dong, yang isi berapa liter? Paling besar? Ada 6,5 liter. Ya, kalau emang bawa barang banyak emang harus pakai carrier, tas gunung, terus jas hujan itu harus. Terus kalau udah biarin gak apa. Tanpa HP? Kalau HP aku cuma butuh untuk dokumentasi. Pertama di atas tuh nggak ada sinyal, jadi kita nggak bisa hubungin siapa-siapa. Itu juga healing buat aku karena jangan ganggu gue dulu, please gitu. Gue lagi di gunung. Tapi begitu sampai bawah langsung ngecek. Iya, pasti banyak banget. Terus apa lagi ya? Iya, HP buat dokumentasi karena pas foto kan. Terus kalau buat perempuan bawa tisu buat waslap. Jadi kan nggak bisa kalau nggak mandi kan. Mau berapa lama di gunung tuh harus bersih gitu ya. Bawa waslap yang biasa buat orang sakit itu. Kita buat lap badan kalau kotor. Terus tapi dibawa turun lagi ya itu bekas waslapnya ya. Terus habis itu apa ya? Ya paling buat kumur-kumur, terus makanan kayak mie, roti, ya makanan yang gampang dibuat di atas. Biasanya kalau misalnya aku pergi bertiga nih sama temen aku, jadi satu tuh bawa tenda, aku tuh yang bawa makanan. Jadi dibagi-bagi gitu. Jadi nggak harus kita semua yang bawa tenda sendiri, bawa apa, kecuali kalau solo trip. Tapi pernah nggak mengolah makanan yang dari alam? Belum pernah sih, belum pernah. Tiba-tiba misalnya ada ulat, sudah. Ya, belum pernah. belum. Jadi memang makan yang udah bawa sendiri dari bawah, yang instan kayak sup instan. Jadi dari serbuk pakai air tuh bisa jadi sup. Belum pernah nyoba ya, misalnya dari alam. Paling air dari mata air. Buat masak, buat cuci muka, buat minum. Berarti kayak tadi Rinjanin 10 hari tanpa HP? Enggak, 10 jam. 10 jam tanpa HP. Jadi itu 4 hari. 4 hari. Bisa tanpa HP? Bisa banget. Itu yang aku mau dalam hidup ini. Gak ada orang yang hubungin aku.
Apa rasanya hidup tanpa HP gitu? Enak banget, enak banget. Jadi kita benar-benar bisa enjoy the moment. Kita nggak perlu mikirin dunia luar. Gimana, paling kepikiran orang tua sih. Aduh, mereka gimana ya nih mikirin aku. Paling bebannya dimikirin orang tua doang. Karena pasti mereka khawatir dong anaknya di gunung. Apalagi banyak banget news orang jatuh di Rinjani, itu banyak banget kan. Dan ya puji Tuhan mereka akhirnya memberi kepercayaan ini ke aku diizinin berangkat walaupun mereka khawatir, cuman mereka tahu itu hobi aku jadi mereka izinin. Berarti emang enak ya hidup tanpa HP itu ya. Gak ada kerjaan yang gak ada yang masuk ganggu. gitu, jelas tanggal segini ada lalalala.